Pasar Bawah Tanjung Enim. Bagi warga Tanjung Enim, tentunya sangat mengenal Pasar Bawah. Pasalnya, Pasar Bawah merupakan jalan utama dan strategis yang biasanya selalu dilewati ketika mau ke lokasi tambang batu bara atau ke kantor pusat PT Bukit Asam ataupun sebaliknya. Kawasan Pasar Bawah berada di lingkungan Kelurahan Pasar yang sebelumnya bernama Pasar Lama. Karena konon ceritanya merupakan kawasan pasar yang sudah ada di era kolonial Belanda. Karena letak lokasinya menurun lurus ke bawah, maka banyak warga yang menyebutnya Pasar Bawah hingga sekarang. Walau nama formalnya adalah Jalan Kol Haji Burlian, masyarakat tetap saja mengenal dan menyebutnya Jalan Pasar Bawah. Selain kawasan Pasar Pagi Tanjung Enim, kawasan Pasar Bawah merupakan kawasan pedagang di Tanjung Enim ini, karena memang dari era kolonial Belanda hingga sekarang, di kawasan tersebut berderet rumah-rumah dan toko-toko yang menjual berbagai produk dagangan sesuai kebutuhan masyarakat. Keramaian kawasan tersebut ditunjang pula dengan infrastruktur yang lebar, karena warga Pasar Bawah dengan rela mengorbankan pohon-pohon buah jambu yang menjadi ciri khasnya ketika itu ditebang habis untuk pelebaran jalan, sehingga terlihat menjadi lebar dan lebih bersih. Perubahan wajah kawasan Pasar Bawah yang sebelumnya rumah sekaligus tokonya masih merupakan kayu. Sekarang mayoritas sudah berubah menjadi gedung beton. Walaupun perubahan kawasan tersebut terjadi akibat musibah kebakaran besar 25 November 2009. Saat ini dalam menunjang program pengembangan kota Tanjung Enim menuju kota tujuan wisata Sumsel, pihak PT Bukit Asam melakukan penataan sejumlah kawasan, termasuk kawasan Pasar Bawah sebagai kawasan pedestrian Tanjung Enim. Masyarakat tentu saja menyambut positif hal tersebut, karena akan terjadi penataan secara profesional dengan konsep modern dan berwawasan lingkungan. Sehingga dengan harapan kawasan Pasar Bawah akan bertambah ramai dan lebih maju dari sebelumnya. Idealnya, sebelum memulai penataan memperbesar trotoar di kawasan tersebut, sudah dipersiapkan perencanaan yang matang dan profesional, karena setiap penataan tentu akan berdampak kepada perubahan sosial ekonomi setempat. Selain itu juga, tentunya pihak perusahaan sudah seharusnya memikirkan solusi yang terbaik atas dampaknya. Seperti halnya badan jalan menyempit, ukurannya juga dibuat timpang, sebelah lebar dan sebelahnya lebih kecil. Tentunya menimbulkan kemacetan, walaupun dibuat satu arah atau one way, bahkan berpotensi melesukan aktivitas perdagangan di kawasan bisnis tersebut, karena tidak terbatasnya parkir sehingga membuat orang malas berbelanja di sana. Kalaupun mau dialihkan parkir kendaraan, idealnya dipersiapkan terlebih dahulu prasarana dan sarana di mana lokasi parkirannya, termasuk kendaraan pribadi pemilik toko yang juga punya hak atas akses keluar masuknya kendaraan ke dan dari rukonya. Jangan langsung membongkar jalan yang sudah rapi, kemudian dipasang beton pembatas trotoarnya, seperti yang terjadi di pedestrian Pasar Bawah saat ini. Apalagi dengan konstruksi bangunan jalan tanpa secuil besi pun, padahal dananya lebih 1,5 miliar rupiah. Keinginan untuk menjadikan kawasan pedestrian seperti kawasan Malioboro Yogyakarta atau kawasan Sudirman Palembang ataupun kawasan kota-kota besar lainnya adalah hal positif dan perlu diwujudkan. Namun, juga perlu dipertimbangkan kondisi sosial ekonomi dengan warga setempat dan budaya, termasuk sarana penunjang lainnya, sehingga tidak terkesan penataan yang tujuannya mulia itu terkesan tidak terencana matang dan sudah profesional, bahkan terkesan malah berpotensi mematikan usaha para pedagang yang sudah puluhan tahun mencari rezeki di kawasan daerah tersebut. Dan benar sudah terjadi. Sejak dibangunnya 3 tahun lalu pada tahun 2018 tepatnya, hingga kini kondisinya tidak memberikan nilai tambah bagi kehidupan perekonomian masyarakat Pasar Bawah dan sekitarnya. Tidak berlebihan jika mayoritas masyarakat minta tersebut
dievaluasi dan dikaji ulang. Demikian, saya Robert Sanjaya mengabarkan berita Marineford hari ini.